Ini sebetulnya berangkat dari sebuah rencana proyek ambisi dari Menteri Kebudayaan saat itu akan membuat sejarah baru, sejarah nasional, buku sejarah ya. Nah, suatu hari Menteri Budayaan itu mengatakan bahwa kasus pemerkosaan massal pada Mei 98 itu rumor. Pernyataan tersebut kemudian memancing amarah korban ya. Saat itu juga saya berinisiasi untuk menghubungi salah satu pendamping pada saat itu, yakni Ibu Ita Fatia Nadia. Beliau merasa kecewa dengan pernyataan Fadlizon. Saya juga masih ingat betul bahwa dia memastikan bahwa pernyataan dia itu bukan kebohongan, bahwa memang pada Mei 98 terjadi pemerkosaan massal yang menyerang perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa. Salah satu yang diceritakan beliau dalam sesi wawancara saat itu, ada Francisca dan juga Ita Martanidata. Dia menceritakan bahwa Francisca itu anak di bawah umur yang menjadi korban, salah satu korban bersama kakak dan juga ibunya. Saya ingin mengenalkan kepada publik sosok bernama Asril, Muhammad Asril. Dia adalah salah satu orang yang begitu menderita dan diduga mengalami tindakan tidak manusiawi dan diduga memang mengalami ketidakadilan akibat aksi demonstrasi Agustus tahun lalu. Dari ribuan orang yang ditangkap, ada sosok Asril yang dia mengaku dipukul, diinjak sampai diseret oleh polisi dan dipaksa mengakui apa yang sebetulnya tidak dia lakukan. Hingga akhirnya dia ditahan dan baru kemarin dia divonis oleh pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 7 bulan penjara atas perbuatan yang dia mengklaim tidak melakukan. Kenapa ini penting untuk publik? Dari sekian ribuan orang yang ditahan, Asril itu adalah orang yang bisa dibilang dari kalangan tidak mampu. Orang tuanya tidak paham hukum, orang tidak punya, tak tahu apa-apa, hingga akhirnya dia dihadapkan pada kondisi pelik. Kenapa ini penting juga? Untuk memberitahu publik bahwa ternyata ada orang-orang di sana yang mengalami penyiksaan, bukannya dia mendapatkan perlindungan, tapi dia malah dijadikan tersangka atas tuduhan yang tidak dia lakukan. Jakarta tenggelam itu sebenarnya bukan isu baru ya. Kita semua tuh sering dengar gitu isu Jakarta tenggelam. Saya bertemu sama Pak Halil dan Ibu Ipah. Mereka adalah keluarga nelayan di Muara Angke. Mereka itu nelayan tradisional yang hasil tangkapannya didominasi sama kerang hijau. Dari Halil dan Ipah saya melihat bahwa dari cerita mereka, saya melihat bahwa sebenarnya pesisir itu pernah baik-baik saja, pernah indah-indah saja, tapi di beberapa tahun belakangan mereka juga menjelaskan bahwa hidupnya sekarang kian susah. Susahnya apa? Karena satu, tangkapan hasil lautnya juga nggak terlalu bagus. Kedua, setiap hari dia harus beradaptasi hidupnya dengan banjirop. Ya karena faktanya Jakarta udah di bawah laut. Mungkin sekarang kita yang ada bukan di wilayah pesisir itu nggak ngerasain apa-apa karena ada tanggul. Tapi masyarakat seperti Halil yang tiap hari ngerasain banjirop setinggi paha orang dewasa, itu udah terjadi di mereka. Tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, eksploitasi air tanah tadi, ya nanti kita juga bisa kena lama-lama. Masyarakat yang ada di Jakarta, di kota yang bukan tinggal di pesisir. Dan gak main-main ya, Cak ya.
15 cm per tahun ya. Penurunannya Penurunannya ya. penurunan permukaan tanahnya 15 cm per tahun karena faktor yang didominasi oleh eksploitasi air tanah gitu. Dan sekarang tanggulnya sudah lebih dari 3 meter tingginya, dan itu nggak tahu tahun berapa akan sampai berapa tahun akan ditinggikan lagi. Jadi kalau tanah terus turun, tanggul dinaikin terus. Dan itu bukan solusi. Yang perlu kita lakukan, kalau dari hasil liputanku dan bicara sama ahli, adalah kita harus sama-sama pikirkan untuk berhenti melakukan eksploitasi air tanah. Karena ini bukan lagi persoalan Halil nantinya, persoalan kita bareng-bareng. Jadi saya kan memang harus first person story ya. Jadi kami mengangkat cerita satu tokoh yang kami anggap itu kuat untuk menceritakan kisahnya, fenomena yang terjadi gitu. Sambil contoh soal Ita Fathia, Bu Ita Fathia. Ketika kasus penyangkalan itu mencuat, kami berpikir kira-kira siapa orang yang bisa membawa publik ke masa lalu, ke kejadian itu, apa yang sebenarnya terjadi saat itu 98. Ketemulah sosok Ita Fathia. Dia penting karena dia mengalaminya, dalam artian menjadi saksi sejarah, mendampingi korban, dan saat itu ada di lokasi. Kemudian ada lagi kisah mengenai korban perkosaan yang dia justru ditahan atas tuduhan membunuh bayinya. Itu kejadian di Jawa Timur, kasus MA, inisialnya MA. Ini juga agak pelik buat kami ya di tim editorial, karena ada tantangan kami tidak bisa mewawancarai sosok MA secara langsung karena dia sedang ditahan ya di lapas. Jadi kami coba berpikir ya, memutar otak bagaimana cara menghadirkan cerita MA tapi tetap bisa first person story. Akhirnya tim kami meminta dia untuk menulis kronologi apa yang dia alami begitu. Kemudian tulisan itu kami tuangkan menjadi sebuah cerita, tentu dengan didukung oleh narasumber lain ya, yang ada di sekitarnya seperti kuasa hukum atau pendamping hukum yang ada di daerahnya. Ancaman Jakarta tenggelam. Mungkin banyak orang yang mengira itu nggak nyata, tapi kami mencoba menghadirkan itu menjadi sebuah kenyataan lewat cerita Pak Halil, yang setiap hari dia harus terbiasa dengan banjirop yang 1,5 meter bahkan menerjang jalan bahkan rumahnya. Ini penting karena apa? Kami ingin menghadirkan suasana kegelisahan, ketakutan warga pesisir yang ternyata mereka sudah mengalami apa yang disebut Jakarta tenggelam. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat masyarakat publik Jakarta khususnya aware bahwa ancaman Jakarta tenggelam itu sudah di depan mata ya, dan kian dekat. Kita melakukan wawancara yang berperspektif korban tentunya gitu. Jadi ya tadi pentingnya riset adalah ketika kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terutama di isu yang sedang saya kerjakan gitu, isu traumatis, isu korban kekerasan, korban pemerkosaan gitu. Bagaimana pertanyaan yang ya dibuat itu tidak menyayat trauma korban kembali begitu, atau narasumber yang memang saat itu masih menyimpan trauma tersebut. Jadi saya itu ingin mencoba melampaui headline. Jadi cerita yang kami angkat itu mencoba untuk mendekatkan kepada audiens ya. Jadi dan didukung juga dengan editing audio, mixing yang baik gitu, karena bagaimana kita membangun theater of mind sih sebenarnya. Jadi PR ya, atmosfer banjir gitu ya. Kayak membawa pendengar berada masuk dalam cerita tersebut gitu. Jadi tidak serta-merta kita menyampaikan dongeng saja gitu dalam tanda kutip ya, tapi memasukkan pendengar atau pembaca masuk dalam cerita atau laporan yang kita sajikan gitu. Menarik mereka saat kita datang liputan ke lapangan dengan
membiarkan mereka mendengar suara. Kalau aku mendengarkan suara banjir, suara langkah kami, suara kami pertama kali bertemu dengan narasumber, itu kita kayak ajak merekanya melalui situ. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.